Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah, dimanapun antum berada, kita bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita, nikmat kita, tempat tinggal kita, dan apapun yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua, yang pastinya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya sebanyak apapun. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mensyukurinya. Karena dengan bersyukur artinya kita sedang menjalankan salah satu perintah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, teladan kita, orang yang paling berjasa untuk kehidupan kita dan juga untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Sahabat asli, hafizakumullah, di episode sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kecintaan seseorang kepada wanita, dan itu hal-hal yang atau menjadi hal yang wajar, yaitu menjadi sesuai fitrah. Cuma bagaimana Islam mengatur, sebagaimana sabda Nabi SAW, kata Nabi, tidak ada solusi terbaik bagi dua orang yang saling mencintai, laki-laki dengan perempuan, melainkan dengan pernikahan. Masih dalam pembahasan atau pasal yang sama, kemarin kita di halaman 559. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qad syafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li 'ashikin an tuwassilahu ma'syuqatahu bi an tatazawwaju biha fa abat. Ada kisah, ini singkat saja saya ceritakan kisahnya, antara Barirah dan Mughith. Barirah ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barirah dan Mughith. Kalau bisa diartikan atau bisa disebut, ini adalah kisah cinta bertepuk sebelah tangan. Kecintaan Mughith kepada Barirah tak berbalas, gitu ya. Kecintaan yang eh, diberikan oleh Mughith kepada Barirah, tapi sama Barirah tidak tadi dianggap, gitu ya, kira-kira. Ini masyhur sekali, antara kisah cinta antara Barirah dengan Mughith, yang singkatnya, Barirah tidak mau menerima cintanya Mughith karena beda level, tidak sekufu. Barirah seorang wanita yang merdeka, adapun Mughith masih statusnya sebagai budak. Sampai Mughith itu ngikutin Barirah kemanapun dari belakang gitu, ngintai dan lain sebagainya. Suatu kali, ya, Rasul melihat Mughith berjalan di belakang Barirah setelah setelah cerai, gitu ya. Sedangkan air matanya mengalir dari matanya Mughith. Dia mengalir ke pipinya, membasahi pipinya. Faqala laha, Rasulullah berkata kepada Barirah, "Law raja'tihi." Gimana kalau kalian rujuk saja berdua ini, gitu ya. Faqalat, Barirah mengatakan kepada Rasulullah, "Atamuruni ya Rasulullah? Engkau memerintahkanku untuk aku rujuk dengan Mughith ya Rasulullah?" Qala la, innama usyaffi'. Aku tidak memerintahkan, cuma aku mau jadi perantaranya kalau kamu dan Mughith mau balikan lagi. Faqalat la hajata li bihi. Ya Allah. Kata Barirah, "Wahai Rasulullah, aku tidak ada urusan lagi dengan dia. Aku tak lagi membutuhkan dia." Faqala li ammihi ya Abbas, "Ala ta'jab min hubbi Mughithin Barirata." Rasul mengatakan kepada Abbas, paman beliau, "Wahai Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughithin Barirah?" Tidaklah kamu
takjub dari besarnya kecintaan Mughith kepada Barir, wa min baqdiha lahu, dan kemarahan Barirah kepada Mughith. Walam yunkar alaihi hubbuha, dan Nabi walam yankur alaihi hubbaha, dan Nabi tidak mengingkari kecintaan Mughith kepada Barirah. Wa in kanat qad banat minhu fa inna hadha ma la yamliku. Ini sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh Rasulullah gitu ya. Cinta yang tak berbalas itu ternyata ada salafnya gitu ya, teman-teman. Kisahnya Barirah dengan Mughith. Yang ini menjadi kisah ya sangat inilah apa ya? Kalau dilihat kasihan sekali Mughith itu, cintanya tak terbalas. Baik. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi baina nisaihi fil qasm. Rasulullah kita tahu punya istri banyak, lebih dari satu, dan Rasulullah berusaha maksimal untuk berbuat adil dalam pembagian. Lihat kalimat beliau, wa yaqul Allahumma hadza qasmi fima amlik wa la talumni fima la amlik. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Allah, ini caraku membagi kecintaanku dari apa yang aku mampu untuk membaginya. Ya Allah, jangan salahkan aku dari sesuatu yang aku tidak sanggup menahannya atau tidak sanggup berbuat adil untuk itu, untuk hal demikian, yaitu kecintaan. Teman-teman, hafizakumullah, perintah untuk adil itu adalah perintah adil dalam perkara yang zahir, gitu ya. Contoh, seseorang memiliki istri lebih dari satu, maka dia harus berbuat adil dalam hal nafkah, hal-hal yang zahir. Tapi untuk urusan cinta, perasaan itu, Rasul aja sampai minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau salahkanku dari sesuatu yang aku tidak mampu untuk berbuat demikian, gitu ya. Wa qad qala ta'ala, dalam surat An-Nisa ayat 129 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan tastati'u an ta'dilu bainal nisa'i walau harastum. Ini sudah jadi vonis. Kalian tidak akan pernah adil dalam urusan wanita sekalipun kalian berusaha. Maksudnya dalam urusan apa? Fil hubbi wal jima. Urusan perasaan dan jima itu nggak mungkin bisa ada. Baik. Walam yazal lil khulafa ar-rasyidun ar-ruhama minan nas yashfa'una fil usyaqi ila ma'syuqihim al-jaiz wasluhun kama taqaddama min fi'li Abi Bakri wa Uthman. Para khulafa ar-rasyidin, orang-orang ruhama bainan nas yashfa'una fil usyaq. Mereka saling ini membantu menjadi perantara untuk seorang yang jatuh cinta bisa menikah pada akhirnya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dan Uthman. Wa kadzalika Ali utiya bi ghulam min al-Arab wujida fi dari qaumin bil-lail faqala lahum ma qissat qala lastu bisarikin walakin asduq. Ini beberapa syair yang saya kurang paham juga maknanya, ya. Eh, Langsung ke halaman ini 562. Washtara Muawiyah jariyatan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, Muawiyah mengatakan, Muawiyah pernah suatu kali membeli seorang budak. Washtara Muawiyatu jariyatan. Fa'ajaba biha ijaban syadidan fasami'aha yawman tanshudu abiyatan minha. Jadi Muawiyah beli seorang budak perempuan dan dia tertarik gitu ya. Wah, ini cantik sekali mungkin gitu. Tapi suatu hari, nih budak perempuan tadi bersenandung. Apa isi senandungnya? Wa faraqtuhu kal ghusni yahtazzu fi thara tariran wasiman ba'dama tarra syaribuhu. Intinya dia lagi sedang ini, apa ya bahasanya? Kangen ya, melo gitu ya. Fasalaha, Muawiyah nanya sama nih budak. Fa akhbarathu annaha tuhibbu sayyidaha. Jadi sebelumnya kan namanya budak itu kan diperjualbelikan. Jadi dia beli dari orang sebelumnya itu loh. Itu tuannya. Jadi si budak yang cantik ini masih
hatinya masih di sana gitu loh, sama budak yang lama. Faraddaha ilaihi wa fi qalbihi min. Jadi sama Muawiyah udahlah dibalikin aja gitu. Karena masih ada ini CLBK gitu, cinta lama belum kelar gitu ya. Belum selesai gitu. Sampai dia udah dibeli sama Muawiyah masih begitu, ya udahlah balikin aja gitu kan. Kamu kembali aja ke sana. Ini ada beberapa juga hal-hal yang saya kurang paham maksudnya. Langsung masuk ke ini kan beberapa syair. Ini sih intinya adalah tentang beberapa orang-orang soleh, orang-orang baik di zaman itu yang juga punya ketertarikan kepada wanita sebagai istri atau wanita sebagai budak gitu kan ya. Jariyah yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, langsung ke halaman 565. Ada tema baru di situ. Fa'ishqun nisa thalathatu aqsam. Ishqun nisa thalathatu aqsam. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kecintaan kepada wanita itu ada tiga jenis, tiga macam. Pertama, ishqun huwa qurbatun wa ta'ah. Masya Allah. Ini kan tadi kan dijelasin kalau kecintaan wanita itu boleh, itu fitrah. Tapi yang modelnya kayak apa gitu. Kata beliau yang pertama, ishqun huwa qurbatun wa ta'ah. Kecintaan, ketertarikan seorang laki-laki kepada wanita, tapi itu mengandung ketaatan dan taqarrub ilallah, qurbah gitu ya. Wa huwa ishqur rajul imra'atahu wa jariyatahu. Seseorang mencintai istri sahnya dan budak yang ia miliki. Wa hadzal ishqu nafi'un fa innahu ad'a ila al-maqasid allati syara'a Allahu lahan nikah. Kecintaan model ini nih yang bermanfaat. Bahkan dia itu menjadi faktor pendorong terjadinya atau terrealisasikannya inti dari maksud dari nikah itu sendiri. Ya kan kecintaan harus ada kasih sayang, cinta, ya jima dan lain sebagainya kan dibolehkan gitu ya. Wa akaffu lil wa akaffu lil basar wal qalb an tatalu ila ghairi ahlihi. Dengan kecintaan model ini dia bisa menahan pandangan dan hati dari melihat selain keluarganya. Walihada yuhmadu hadzal 'ashiq indallahi wa indan nas. Makanya orang yang mencintai keluarganya, istrinya, budak perempuannya itu dia 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 apa namanya dipuji oleh Allah dan para manusia. Iyalah, kan sudah sewajarnya seorang laki-laki yang beristri dia mencintai istrinya. Dia mencukupkan diri dengan istrinya, memaksimalkan nafkahnya, memaksimalkan perhatiannya, kecintaannya gitu kan ya. Itu sudah wajar ya, itu pasti akan Allah puji dan orang-orang pun akan memuji. Yang kedua, wa ishqun huwa maqtum minallah. Kecintaan, ketertarikan kepada wanita tapi malah mendatangkan kemarahan Allah. Apa itu? Bahkan tidak hanya kemarahan tapi wa bu'dun min rahmatihi, jauh dari rahmat Allah. Wa huwa adarru syai'in 'alal 'abdi fi dinihi wa dunyah, dan itu termasuk yang paling memudaratkan untuk urusan dunia dan akhirat seorang hamba. Wa huwa ishqul mardan. Nah, antum harus tahu nih. Apa itu ishqul mardan? Mencintai ketertarikan kepada marat. Marat itu artinya anak kecil gitu ya. Yang dia kelihatannya eh mau anak kecil laki-laki atau perempuan, udah pasti kalau laki perempuan pasti menarik. Nah, ini laki-laki juga nih. Anak kecil kan ada tuh yang lucu, imut, bahkan kayak perempuan mukanya gitu kan. Padahal dia laki-laki. Maka itu namanya mardan. Marat. Mardan tuh anak yang masih kecil, dia nggak berjenggot, nggak berkumis, baby face gitu. Kemudian saya kurang tahu batasan usianya sampai usia berapa, tapi ciri-cirinya gitu, dia menyenangkan gitu ya. Fama butuliya bihi illa man saqata min ainillah. Ini bahayanya kata beliau, tidaklah orang yang diuji oleh Allah dengan kecintaan kepada mardan, anak orang gitu kan, kecil masih imut gitu. Hati-hati itu.
illa man saqata min ainillah, kecuali mereka yang sudah jatuh di mata Allah. Maksudnya jatuh di mata Allah tuh saqata min ainillah, maksudnya Allah tuh nggak suka gitu. Wa taradahu an babihi, dan Allah usir dari pintu-pintu Allah. Wa ba'ada qalbahu anhu, dan Allah jauhkan hatinya dari Allah. Wa huwa min a'zamil hajb al-qati'ah anillah, kama qala ba'du salaf, idza saqatal 'abdu min 'ainillah ibtalahu bi mahabbatil mardan. Sebagian salaf mengatakan kalau Allah nggak suka sama tuh orang, Allah akan uji dia gara-gara Allah akan uji dia dengan suka sama itu, anak-anak kecil itu tuh. Nanti penjelasannya teman-teman taslim bisa lihat sendiri tentang apa hukum melihat anak kecil marat, mardan gitu. Kan ada tuh ya, anak laki-laki kok cakep gitu ya. Cakepnya itu apa ya bahasanya, maskulin apa-apa itu istilahnya, tapi kayak kelihatannya kok menarik gitu ya. Kalau wanita sudah pasti, tapi kalau laki-laki mungkin umur-umur 12 tahun kok masih kayak kok dia kayak perawakannya bentuk aja kayak perempuan ya, itu namanya mardan. Tapi saya kurang tahu persis batasan umurnya itu di sampai usia berapa. Baik, intinya itu salah satu eee, yang dilarang. Makanya kata nih beliau melanjutkan, "Wa hadhil mahabbah hiya allati jalabat ala qaumi Lut wa ma jalabat." Itu yang terjadi di kaum Nabi Lut itu loh, ya. Fama utu illa min hadzal mereka tuh kan diuji Allah jatuh kepada itu tadi, menyukai sesama jenis, kemudian menyukai anak kecil yang dia laki-laki gitu loh. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Dalam surat Al-Hijr ayat 72. Wa dawa'u hadzal da'id dawi al-isti'anatu bi muqallibil qulub. Obatnya orang yang diuji Allah dengan penyakit ini, ya ketertarikan lawan sesama jenis gitu kan. Kemudian ketertarikan kepada anak kecil yang lucu. Ketertarikannya itu nggak wajar gitu loh. Obatnya, kata Ibnu Qayyim, adalah meminta pertolongan kepada zat yang maha membolak-balikan hati. Maksudnya kepada Allah. Wasidqil laja' ilaih. Jujur kembali kepada Allah. Sungguh-sungguh. Wal istighal bi dzikrihi. Sibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Wa ta'awud bi hubbihi wa qurbihi. Mencoba mendekat kepada cinta kepada Allah. Wa tafakkur fil alami alladhi yuqibu hadzal dan terus berpikir bahwa hal demikian mengakibatkan kesengsaraan kalau dia terus dalam penyakit yang tadi itu ya. Wal ladzah allati tafutuhu bihi fayatarattab alaihi fawatu a'dhami mahbub wa husuli a'dhami makruh wa in aqdamat nafsu ala hadha wa atharathu falyukabbir 'alaiha takbirahu 'ala al-janazah wal ya'lam anna al-bala qad ahata bi. Tapi kalau ada orang yang kok nggak bisa selesai masih bahkan masih terus begitu, udah kata Ibnu Qayyim sholatin aja. Artinya dia sudah terindikasi annal bala qad ahata bihi. Ujiannya sudah menyelimuti dirinya. Susah udah gitu. Baik. Wal qismu tsalits min al-'ishq. Yang nomor 3, bagian ketiga, 'ishqun mubah la yumlak ka 'ishqin man wusifat lahu imra'atu jamilah aw ra'aha fuj'atan min ghairi qasd. Ini ketertarikan yang sekedar aja gitu ya, ketertarikan sekedar aja ini mubah. Seperti ngelihat perempuan sekejap gitu ya, tiba-tiba gitu kan. Kemudian ada ketertarikan, nah itu masih mubah itu, paham ya? Jadi ada perempuan cantik lewat depan kita gitu kan, uh, artis gitu kan, artisnya Masya Allah berjilbab, cakep banget ya dia gitu kan. Nah itu kan ada ketertarikan ya, itu mubah. Walam yuhdits lahu dzalikal ma'siyatan, udah gitu ketertarikan itu juga nggak menyebabkan dia jatuh kepada maksiat, artinya menzinahi yang dia lihat kan enggak gitu. Hanya sekelibat aja lewat gitu kan, iya cantik juga dia gitu kan. Itu mubah, fahadza la yumlak wa la yu'aqab alaih. Dia tidak diiqab, tidak dihukum atas itu. Wal anfa' lahu mudafa'at, tapi yang lebih manfaat bagi dirinya adalah menahan.
mencegah. Wal istighol bima huwa anfa' lahu, kata Ibnu Qayyim, ya alihkan aja kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, sibukkan kepada hal yang bermanfaat. Wal wajib ala hada an yaktum wa ya'af wa yasbir ala balwah. Kemudian yang wajib dia harus menyembunyikan, dia harus menjaga aifahnya, kemudian dia harus bersabar atas ujian tersebut. Fayuthibullahu ala dzalik. Nanti Allah akan berikan dia ganjaran pahala yang banyak. Wa yu'awiduhu ala sabrihi lillah. Kemudian Allah ganti dengan rasa sabar yang Allah ganti dengan kebaikan atas kesabaran dia menahan hal-hal tersebut. Wa iffatihi wa tarkihi ta'ata hawah wa ithari marad. Karena dia telah meninggalkan hawa nafsunya dan berbalik menuju kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kira-kira itu teman-teman. Itu hal-hal yang apa namanya? Tiga macam. Tadi ada 3 macam al-ishq, ishqun nisa thalathatu aqsam. Kecintaan, ketertarikan kepada wanita itu ada 3 macam. Yang satu, kecintaan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dilarang. Yang ketiga, mubah. Bahkan yang ketiga itu sering sih sebenarnya kepada kita itu. Kebanyakan orang tuh malah sering mengalami yang nomor 3 ini gitu. Melihat orang yang wanita cantik, menakjubkan, istimewa gitu ya. Tapi dalam dirinya ya udahlah gitu kan. Udah sadar diri duluan juga, siapa saya gitu kan. Nggak mungkin bisa menikahinya atau ya ngelihat dia aja langsung minder gitu kan. Ya itu kan namanya sekejap ya, sekejap. Dan itu kata Ibnu Qayyim yang lebih manfaatnya ya ditahanlah. Dan yang wajib malah langsung dipalingkan dari hal-hal tersebut dan menggantinya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kira-kira itu teman-teman. Semoga Allah eh, mampukan kita untuk menjaga diri kita, menjaga iffah dan izzah diri kita, dan Allah selamatkan kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma tasma'un, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.